Pernahkah kamu merasa lelah, bukan karena kurang kemampuan, tapi karena terlalu banyak hal yang kamu pikirkan? Kamu bekerja keras, tapi pikiranmu tak pernah benar-benar diam. Kamu ingin maju, tapi emosimu seperti menarikmu ke belakang. Kamu ingin sukses, tapi hatimu selalu gelisah. Jika itu yang kamu rasakan, mungkin masalahnya bukan hidupmu yang salah arah, melainkan batinmu yang terlalu bising. Kita hidup di dunia yang memuja reaksi. Cepat marah dianggap tegas. Cepat membalas dianggap kuat. Cepat menunjukkan emosi dianggap jujur. Akibatnya, kita tumbuh menjadi manusia yang sibuk bereaksi, tapi jarang benar-benar berpikir. Sedikit diremehkan, hati panas. Sedikit gagal, pikiran runtuh. Sedikit tertinggal, kita merasa tak berharga. Kita mengejar pengakuan, tapi kehilangan kendali atas diri sendiri. Stoikisme datang dengan pesan yang tidak populer. Ketenangan bukan kelemahan, ketenangan adalah senjata. Dan justru orang yang mampu tenang di tengah tekananlah yang paling berbahaya bagi dunia yang kacau. Marcus Aurelius menulis, "Kamu memiliki kendali atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar dirimu. Sadari hal ini, maka kamu akan menemukan kekuatan." Banyak orang gagal bukan karena dunia terlalu keras, tapi karena mereka menyerahkan kendali batinnya kepada hal-hal di luar diri. Mereka membiarkan ucapan orang lain menentukan harga diri. Mereka membiarkan situasi menentukan emosi. Mereka sibuk mengendalikan dunia, tapi lupa mengendalikan diri. Coba lihat kehidupan sehari-hari. Di tempat kerja, kamu mungkin diremehkan. Idemu tidak didengar. Usahamu seolah tak terlihat. Reaksi alami manusia adalah marah atau tenggelam dalam overthinking. Tapi dua-duanya sama-sama menguras energi. Saat emosimu naik, fokusmu turun. Saat pikiranmu kacau, keputusanmu melemah. Kamu tidak sedang bergerak menuju kesuksesan, kamu hanya sedang bertahan dari badai emosi. Stoikisme membalik cara berpikir ini. Bukan dengan bertanya, bagaimana caranya agar dunia memperlakukanku lebih baik? Tapi dengan bertanya, bagaimana caranya agar aku tidak runtuh meski dunia tak berubah? Di titik itulah ketenangan lahir, dan dari ketenangan muncul kejernihan. Epictetus berkata, bukan peristiwa yang mengganggu manusia, melainkan penilaian mereka terhadap peristiwa itu. Dua orang bisa mengalami hal yang sama, yang satu hancur, yang lain tumbuh. Bedanya bukan pada kejadian, tapi pada cara memandangnya. Orang yang tenang tidak menyangkal kenyataan, tapi ia tidak membiarkan kenyataan merampas kendali atas batinnya. Ada ilusi besar tentang kesuksesan. Kita mengira orang sukses adalah mereka yang paling sibuk, paling keras, paling terlihat. Padahal banyak dari mereka yang jatuh justru karena tak mampu mengendalikan diri. Terlalu reaktif, terlalu emosional, terlalu haus pengakuan. Kesuksesan yang dibangun di atas kegelisahan tidak pernah stabil. Ia rapuh, mudah runtuh oleh kritik, iri, dan kegagalan kecil. Sebaliknya, orang yang tenang sering berjalan pelan, tapi langkahnya pasti. Ia tidak terburu-buru membuktikan apapun. Ia bekerja saat orang lain sibuk membandingkan. Ia berpikir saat orang lain sibuk bereaksi. Energinya tidak bocor kemana-mana. Fokusnya utuh. Ada saatnya kamu perlu berhenti sejenak. Diam. Tidak membuka ponsel. Tidak menjawab apapun. Hanya duduk dan menyadari satu hal sederhana. Tidak semua hal membutuhkan reaksimu. Tidak semua pendapat layak mengganggu pikiranmu. Tidak semua kegagalan adalah akhir dari segalanya. Keheningan seperti ini jarang kita latih, padahal di sanalah kekuatan mental dibangun. Seneca pernah berkata, orang yang paling kuat adalah dia yang mampu menguasai dirinya sendiri. Dunia bisa kacau, manusia bisa kejam, keadaan bisa tidak adil, tapi selama kamu tidak kehilangan kendali atas dirimu,
kamu belum kalah. Dan selama kamu belum kalah secara batin, kesuksesan masih mungkin dibangun. Tekanan akan selalu ada. Rasa diremehkan akan datang. Pikiran ingin menyerah akan muncul. Tapi ketenangan membuatmu tidak langsung runtuh. Ia memberi jarak antara rangsangan dan respons. Di jarak itulah kebijaksanaan hidup. Di jarak itu pula, kesuksesan jangka panjang dilahirkan. Stoikisme tidak menjanjikan hidup yang mudah. Ia menjanjikan batin yang kuat. Dan dengan batin yang kuat, kamu tidak lagi mudah dikendalikan oleh dunia. Kamu tidak lagi reaktif. Kamu bertindak dengan sadar. Kamu memilih jalanmu, bukan terseret keadaan. Sekarang berhenti sejenak, tarik napas perlahan. Sadari bahwa kamu tidak harus memenangkan segalanya hari ini. Kamu hanya perlu menjaga satu hal, kendali atas dirimu sendiri. Ketika ketenangan menjadi fondasi hidupmu, keputusanmu menjadi lebih tajam, langkahmu lebih mantap dan tujuanmu lebih jelas. Di titik itu, kamu berubah. Bukan menjadi orang yang paling berisik, tapi yang paling stabil. Bukan yang paling cepat bereaksi, tapi yang paling tahan uji. Dan tanpa banyak drama, tanpa pembuktian berlebihan, kamu bergerak maju. Tenang, fokus, terkendali. Di sanalah kesuksesan sejati mulai tumbuh.